Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Selamat siang. Oke. Sebelum materi saya akan sampaikan, absen dulu ya. Pandu, Mutono, Faris, Awal, Ulin, Dea, Cahya, Maulida, Najita, Naila. Oke, alhamdulillah nggak ada yang sakit. Jadi kan kemarin kita sudah membahas materinya ya. Nah, saya cuma ingin membahas sekilas saja materi kemarin tentang perbandingan bertingkat. Nanti habis itu kita langsung buat kelompok. Nah, perbandingan bertingkat. Perbandingan adalah membandingkan dua atau lebih besaran sejenis dengan satuan yang sama. Contohnya perbandingan jumlah kelereng Ali dan Budi 2:3, atau bisa juga dalam bentuk kata jumlah kelereng Ali berbanding 2:3. Perbandingan bertingkat adalah perbandingan yang melibatkan lebih dari dua besaran atau perbandingan yang sejenis. Perbandingan bertingkat dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus perbandingan bertingkat. Nah, jadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak mau tanya Pak. Apa yang mau ditanyakan? Kalau perbandingan itu harus pakai titik 2 ya? Bisa nggak pakai bentuk pecahan aja kayak 3/5/7 gitu? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya Mas Ulin. Simbol titik 2 dipakai karena agar tidak membingungkan alias jelas. Soalnya kalau misal kita pakai pecahan, misal 3/5/7, 3/5/7 itu nanti malah jadi rancu, dan juga itu sudah jadi ciri khas dari perbandingan. Tuh. Ya. Silakan, apakah yang lain ada yang mau bertanya? Awal. Saya Pak. Pak, kalau perbandingannya 2:3/4, terus kita kali semua dengan 2, jadi 4/6/8, itu berarti nilainya beda dong. Oke, waktu pertanyaan yang bagus Mbak Awal. Secara angka iya, tapi secara perbandingan tetap sama, karena 2:3/4 dan 4:6/8 itu setara. Keduanya menggambarkan hubungan yang sama dalam perbandingan. Yang penting itu proporsinya, bukan angka mutlaknya. Oke, jadi sudah jelas ya? Sudah Pak. Jelas Pak. Oke, selanjutnya saya akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 ada Dea, Mutono, dan Maulida. Tempatnya ada di sini, sebelah sini. Kelompok 2 ada Pandu dan Naila di sampingnya kelompok 1 tempatnya. Iya. Terus kelompok 3 ada Najita, Ulin, dan Faris di tengah-tengah. Kemudian yang terakhir kelompok 4 Awal dan Cahya. Oke. Jadi di sini saya sudah buatkan LKPD untuk diskusi kelompok. Jadi akan saya bagikan ya. Yang dikerjakan itu nomor 3 dan 5 saja, karena nomor 1, 2, dan 4 itu sudah dibahas kemarin waktu pertemuan kemarin. Ya, saya bagikan dulu ya. Tempat jawabnya. Terima kasih. Tempat jawabnya. Oke. Terima kasih Pak. Tempat jawabnya. Oke, untuk kelompok 4. Ya. Sama-sama. Pasti ada jawabannya. Tuh kan. Iya Pak Guru, Pak jangan banget Pak. Langsung dijawab aja, diketahui ditanya nggak usah. Jawab aja langsung ya. Oke, nggak ada yang ditanyakan kan? Nggak ada yang ditanyakan. Ada Pak, nggak ada. Kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak. Tidak ada. Oke.
kelompok 3 bagaimana yang ingin ditanyakan? Ada mau nanya Pak, ini nomor 5 Pak. Ini kan diketahui A dan B-nya itu 2:3 Pak. Iya, Satuannya meter Pak. satuannya meter ya. Densitas apa Pak? Densitas itu massa jenisnya. Oke, Massa ini jenis. berarti 5/8. 5/8. Tadi pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya tentukan massa itu rumusnya dari volume dikali massa jenis itu kayak gitu. Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, kelompok 4 apakah ada yang ingin ditanyakan? Gak ada Pak, asal kerjakan. Kalem. Ya. Semua kelompok apakah sudah selesai? Saya akan milih kelompok 1 untuk maju. Silakan kelompok 1 bisa dibuka. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan saya Maulida. Saya Dea. Langsung saja. Yes. Tanpa berlama-lama. Oke, saya akan menjelaskan untuk soal nomor 3 di mana total semua jus jus 3 liter menjadi 3000 ml. Terus es batu menjadi 25% dari air plus sirup sama dengan 75% dari total volume air plus sirup sama dengan 0,75 dikali 3000 sama dengan 2250 ml. Untuk perbandingan air dan sirup sama dengan 4:1 sama dengan 5 bagian. Satu bagian sama dengan 2250 dibagi 5 sama dengan 450 ml. Maka volume air sama dengan 4 kali 450 sama dengan 1800 ml. Sirup sama dengan 1 kali 450 sama dengan 450 ml. Es batu sama dengan 3000 dikurangi 2250 sama dengan 750 ml atau 75% dari 3000. Jadi perbandingan air dengan sirup dan es sama dengan 1800 banding 450 banding 750, disederhanakan bagi 150 menjadi 12 banding 3 banding 5. Ya, demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Siapa dulu Pak? Aris. Pandu dulu. Pandu dulu. Saya mau bertanya, kenapa es batu dihitung 25% dari campuran air dan sirup, bukan dari total jus? Ditampung dulu. Langsung Faris Pak? Ya, langsung. Oke, Mas Faris. Monggo. aku mau nanya, kenapa perbandingan massa 2 kubus tidak langsung mengikuti perbandingan sisi saja? Langsung Pak. Oke. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Pandu. Jawabannya, karena di soal tertulis 25% dari campuran air dan sirup, bukan dari total akhir. Jadi kita harus hitung S-nya sesudah tahu volume awal dua bahan itu. Gimana Mas Pandu? Ya, terima kasih. Oke, aku izin menjawab pertanyaan dari Faris. Jawabannya adalah karena massa bukan cuma tergantung sisi, tapi juga dari volume dan densitas. Volume kubus itu sisi pangkat 3. Jadi kalau sisi bertambah sedikit, volumenya bertambah jauh lebih besar. Gimana Faris? Bisa diterima jawabannya? Bisa Bu, bisa Bu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, setelah kita melakukan diskusi kelompok, terakhir kita akan melakukan eksperimen dengan menggunakan cup. Nah, di eksperimen ini setiap kelompok nanti diberikan waktu 90 detik, nanti disusun agar membentuk seperti menara segitiga secepat-cepatnya. Siap. Namanya berapa Pak? 10 untuk kelompok 1.
15 untuk kelompok 2. 15 juga untuk kelompok 3. Untuk kelompok 4 21. Makasih, Pak. Nanti tinggal lakukan saja sesuai perintah yang ada di LKPD. Malah ganti diri. Duduk di situ, duduk dulu. Jadi eksperimennya sudah selesai kan? Iya. Bagaimana? Apakah sangat menyenangkan? Oke. Jadi apakah ada yang ingin mau maju? Tinggal angkat tangan. Oke. Kelompok 3 maju ya. Maju. Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas kami tentang cup gelas. Kenapa tanggung? Ya, soal nomor 1, hitung rata-rata waktu per menara sempurna. Waktu per menara sama dengan 90 dibagi jumlah menara sempurna. Jawabannya, kelompok A rata-rata waktu per menara 10 detik, kelompok B 12,8 detik, kelompok C rata-rata waktu 15. per menara 15 detik, sedangkan kelompok D 22,5 detik. Untuk soal nomor 2, jawabannya berdasarkan data tabel pengamatan yang paling cepat menyusun menara sempurna adalah kelompok A, yaitu 9 menara. Hal ini bisa terjadi karena kelompok A hanya perlu 10 cup untuk membangun menara segitiga sempurna, sehingga lebih cepat untuk menyusunnya. Bandingkan jumlah cup tidak tersusun sempurna antara kelompok. Jumlah cup yang tidak tersusun sempurna banyak terjadi pada kelompok D karena selalu butuh banyak cup untuk menyusun menara. Juga perlu keterampilan dalam menjaga keseimbangan. Ini artinya semakin banyak cup dibutuhkan, semakin banyak kemungkinan menara yang tidak sempurna atau terjadi pada saat waktu habis. Ini maknanya perbandingan jumlah cup yang tidak tersusun sempurna adalah perbandingan sebanding. Untuk kesimpulan dari nomor 1, semakin banyak cup, semakin lama penyusunan per menara, perbandingan sebanding. Yang kedua, semakin banyak cup, semakin sedikit menara sempurna, perbandingan berbanding terbalik. Yang nomor 3, kelompok B yang paling efisien karena berhasil menyusun 105 cup sempurna. Yang nomor 4, perbandingan hasil menara sempurna. Perbandingan hasil menara sempurna antar kelompok adalah M18 banding M15 banding M21 sama dengan 27 banding 21 banding 14. Yang terakhir, kelompok B dan C walaupun jumlah cup sama tapi memiliki hasil yang berbeda karena perbedaan kerjasama, strategi, kecepatan, dan fisiologi setiap kelompok. Baik, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, mau nanya. Apa yang bisa dilakukan kelompok C agar hasilnya setara dengan kelompok B? Iya Pak. Saya mau tanya, mengapa hasil prediksi kadang berupa desimal seperti 4,67 menara? Bagaimana cara kalian menafsirkannya? Kelompok kami mau menjawab dari pertanyaan Mas Mutono, yaitu dengan memperbaiki strategi, membagi peran lebih efisien, dan berlatih menumpuk dengan lebih stabil. Ingat, rumusnya jumlah ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya atau perbandingan yang diketahui. Itu solusi Goldix jumlah diketahui. Berdasarkan perhitungan, jika kelompok C hasil efisiensi
seefisien B dalam menyusun menara itu sama dengan 7/6 dikali 6 itu sama dengan 7. Jadi kelompok C bisa membuat 7 menara jika seefisiensi kelompok B. Apakah sudah jelas pertanyaannya? Saya mengajukan semua. Ya jelas Pak. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Dea. Mengapa hasil prediksi kacang berupa desimal? Karena hasil itu adalah perkiraan matematis. Artinya kelompok hampir menyelesaikan menara kelima, tapi keburu waktunya habis. Apakah jawabannya sudah memuaskan? Sudah. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, presentasi dari laporan SPM bisa ditutup. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang mulia. Oke. Baik, apakah adik-adik sudah menyenangkan hasil dari eksperimennya? Apa yang paling menyenangkan dari eksperimen yang telah dilakukan? Terima kasih atas partisipasinya dalam melakukan eksperimen ini. Saya akhiri materi hari ini tentang perbandingan bertingkat dengan berbagai macam metode pembelajarannya, mulai dari metode diskusi hingga eksperimen ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Terima kasih Pak.